Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih untuk kehadiran adik-adik semuanya di sini. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Jadi, bimbingan klasikal ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang akan diberikan untuk kalian semuanya. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama mulai dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rahayu Ajeng, satu orang. Ini satu kelas berapa orang isinya? 34. Oh, 34, yang hadir satu. Oke. Sebelum kita mulai, karena masih terlihat ada yang lemes, ada yang ngantuk, ada yang mukanya masih mendung gitu ya, walaupun di luar mendung, kita ibu ada tepuk, jadi namanya tepuk senyum. Ketika ibu bilang tepuk senyum, ibadah paling mudah adalah senyum, gitu ya. Bisa ya? Bisa. Baik, kita mulai. Tepuk senyum. Ibadah paling mudah adalah senyum. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa ini? Apa bacanya? Kunci. Kunci ya. Ini kalau ejaan zaman dulu tulisannya kayak gini, kunci. Kunci gitu. Tapi kalau dibacanya kunci. Oke, jadi hari ini tujuan kita adalah peserta didik mampu menyatakan hal-hal yang membuatnya percaya diri dan tidak percaya diri. Kalian pasti pernah kan ngerasa percaya diri? Pernah nggak? Pernah. Pernah juga nggak ngerasa aku sangat tidak percaya diri gitu? Pernah nggak? Pernah. Terus yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan materi terkait percaya diri menurut versinya masing-masing. Jadi nanti kalian semuanya akan membuat kesimpulan, satu kesimpulan tentang apa itu percaya diri, tapi menurut versi kalian masing-masing. Jadi semuanya nanti akan menjadi ahlinya ahli, yang bisa menyimpulkan, yang bisa membuat sebuah pengertian, yang bisa membuat sebuah definisi untuk kata percaya diri itu sendiri. Kan kalau kita biasanya kalau belajar percaya diri menurut A, percaya diri menurut tokoh B, gitu ya biasanya ya, iya nggak? Iya kan? Nah sekarang hari ini ibu mau kalian membuat definisi menurut versi kalian masing-masing. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap percaya diri. Nah, yang tujuan ketiga ini akan terlihat dari keaktifan kalian semuanya. Dari keaktifan kalian, dari saat kalian diskusi, dari saat kalian presentasi, dari saat ya selama proses pembelajaran kita hari ini berlangsung. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada kesepakatan belajar. Yang pertama, coba ada yang membaca nomor 1? Ya, ini dulu silakan. 1. Mendengarkan dan menghormati sesama orang lain berbicara. Oke. Mendengarkan dan menghormati saat orang lain berbicara. Jadi ketika ada orang lain, entah itu ibu, entah itu teman kalian berbicara, semuanya harus mendengarkan dan menghormati. Menghormati itu seperti apa? Menghormati itu dengan tidak sibuk sendiri, tidak ribut sendiri, tidak ikut ngomong ketika orang lain ngomong gitu ya. Terus yang kedua yang membaca? Oke, silakan. Ya, nanti berpartisipasi dalam
Oke, aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Berpartisipasi itu tahu? Tahu? Apa? Ya, benar. Jadi aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, aktif mengikuti pembelajaran. Ketika pembelajaran kita berlangsung, seperti yang Ibu sampaikan di awal, ketika ada pertanyaan silahkan dijawab, ketika ada siapa yang mau silahkan angkat tangan, ketika ada yang siapa yang presentasi silahkan angkat tangan gitu ya. Jadi nggak diam aja gitu, tapi lebih baik diam aja daripada kalian ribut gitu. Yang ketiga, yang mau banyak? Oke, silakan yang belakang. Jaga kebersihan dan kerapian kelas. Ya, oh ketutupan tulisannya. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Jadi jangan ada yang meninggalkan sampah ketika keluar dari ruangan. Selanjutnya yang nomor 4. Oke, silakan. Fokus dan tidak ribut saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini tadi ya. Fokus dan tidak ribut. Jadi jangan ada yang ribut sendiri. Jangan pula ributnya ngajak-ngajak temennya gitu. Jadi nggak boleh ribut sendiri, nggak boleh ribut ngajak-ngajak temennya. Harus fokus dan tidak ribut. Yang terakhir, oke, yang belakang duluan. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi seperti yang sudah Ibu omong tadi di awal, nggak ada yang nyeletuk sembarangan, nggak ada yang kalau ditanya jawabnya sembarangan, kayak gitu nggak ada ya. Pokoknya semuanya harus sopan dan bahasa yang baik. Selanjutnya kita mau ice breaking. Mau nggak ice breaking? Mau. Oke. Ice breakingnya apa? Ada dikasihnya ada yang punya ice breaking? Ada yang mau memimpin ice breaking ada? Nggak ada. Kalau gitu Bu, sekarang silakan berdiri. Sekarang perhatikan apa yang Ibu ucapkan ya. Jadi perintahnya adalah ketika Ibu bilang maju, kalian mundur. Ketika Ibu bilang mundur, kalian bilang kalian maju. Ketika Ibu kanan, kalian ketika Ibu kiri, kalian oke. Bisa, ada paham semua kayaknya. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Oke, ini baru percobaan ya. Kita mau cek kefokusan kalian dulu. Oke, siap? Siap? Oke. Kita mulai, semuanya silakan atur barisan, atur strategi, semuanya silahkan. Oke, kita mau lihat fokus kalian. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kanan. Kiri. Maju, mundur. Kanan, kiri. Oke, udah, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Selanjutnya, oke, silakan duduk, atur posisi. Kita lihat sama-sama gambar di depan ini. Ayo analisis gambar di bawah ini. Ada gambar yang nomor 1, ada gambar yang nomor 2. Ibu kasih waktu 2 menit, silahkan kalian pikirkan dua gambar ini. Silahkan kalian analisis. Ibu kasih waktu 2 menit. Ini gambar apa sih itu? Nomor 1 sama nomor 2 itu gambar apa? Nomor 1 gambar apa? Nomor 2 gambar apa? Lagi itu orang kenapa? Itu mereka ngapain? Sudah? Sudah. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, ini dulu, silakan. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 Agak keras boleh? Ada di sana, ada ke teman-temannya kan, teman-temannya mau lihat. Oke. Nomor 1 itu ini apa namanya, tidak percaya dengan penampilannya. Dia miliki terlalu mementingkan penampilan. Oke. Kurangnya bersyukur sama percaya diri. Nomor 2 itu dia insecure karena perkataan orang lain. Terlalu mikir keomongan uang. Sudah?
Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan duduk. Oke, jadi yang nomor 1 tadi adalah orang yang tidak percaya diri dengan penampilannya gitu ya, yang terlalu mementingkan penampilan. Terus yang nomor 2 intinya adalah orang yang tidak percaya diri dengan perkataan orang lain gitu. Setuju semuanya? Ada yang berbeda? Ada yang mau kasih pendapat lagi yang lain? Tidak? Tidak. Iya, jadi nomor 1 ini adalah kita bisa lihat ya. Ini ngapain ini? Berkaca ya. Terus ini apa nih merah-merah? Jerawat. Terus ini ada apa nih? Mata. Ini ada gambar apa nih? Rambut. Terus kenapa dia? Insecure ya. Karena apa? Karena jerawatan. Terus dia merasa matanya, kok mataku cak ini. Terus ada yang, kok rambutku cak ini. Ada juga nggak di sini yang pernah ngerasa kayak gitu? Ada. Kok hidungku pesek ya? Atau kok kulitku hitam ya, misalkan kayak itu. Kok rambutku udah sebagus itu ya, yang itu gadainya rambutnya misalnya. Aku kok capek misalnya gitu. Ada yang pernah kayak gitu ya? Ada. Atau ada yang merasa aku kok pendek ya? Ada nggak yang merasa kayak gitu? Atau jangan-jangan ada yang pernah merasa malah kok aku tinggi-tinggian sih kayak gitu? Ada nggak? Terus yang nomor 2 ini gambar. Ini orang kecil, terus yang ini kakinya tinggi-tinggi, terus ini ada kotak kata-kata ya. Jadi dia itu merasa rendah diri ya, rendah diri karena ini kecil, terus ini kaki orang besar-besar gitu. Ia rendah diri karena merasa rendah diri karena perkataan orang lain gitu. Selanjutnya, hal apa yang membuatmu percaya diri dan tidak percaya diri? Kan tadi udah bertanya ya di awal, kalian pernah nggak sih merasa percaya diri atau pernah nggak sih merasa tidak percaya diri gitu ya? Nah sekarang ibu mau tahu dong apa sih hal-hal yang membuat kalian itu merasa percaya diri dan tidak percaya diri. Nah sekarang silakan kalian tulis di kertas ini. Di kertas ini kalian tulis, lihat, di kertas ini kalian tulis tentang hal yang membuat kalian tidak percaya diri. Oke? Di kertas ini silakan kalian tulis hal yang membuat kalian tidak percaya diri. Dibagikan 1 lembar ke belakang. Oke, bagikan satu-satu ke belakang. Ya, kurang. Nggak usah ditulis nama ya. Lebih. Tidak usah ditulis nama, langsung aja ditulis hal apa yang membuat kalian tidak merasa tidak percaya diri. Sampai? Oke. Tuliskan, terserah mau berapa ya. Pokoknya apapun yang membuat kalian tidak percaya diri silahkan tuliskan di situ. Ibu kasih waktu 2 menit. Apapun terserah, nggak usah dikasih nama. Jadi kalian bebas menuliskan apapun tanpa perlu merasa ragu. Berdiri dari sebelah sini, tempelkan bagian tulisan kalian itu di sebelah atas. Di atas ya, jangan yang di bawah ya. Di kertas yang atas. Silakan sebelah sini dulu.
semua? Udah ditempel semua? Sudah. Ibu coba baca ya. Ibu mau minta bantuan satu orang dong karena suara ibu masih bermasalah. Oke, silakan yang mana? Ini. Oke, silakan maju. Nanti kita gantian, semuanya bakal dapat. Yang tidak bikin saya percaya diri yaitu fisik atau penampilan saya kadang membuat saya tidak pede. Oke, saya tepuk tangan dulu dong. Siapa lagi yang mau baca? Silakan, itu duluan. Cepet-cepetan angkat tangan. Silakan dibaca. Keras-keras hadap temennya. Saya tidak percaya diri karena perkataan orang lain yang suka mengatai atau ngomongi secara fisik yang tidak sempurna, Oke. maupun mengatai secara lainnya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Oke. Siapa lagi yang mau baca? Cepet-cepetan, ayo. Hal yang membuat saya tidak percaya diri karena segi fisik yang tidak seperti orang lain. Aku juga tidak percaya diri untuk tampil atau maju ke depan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Siapa lagi yang mau? Gitu, udah dari tadi. Silakan. Kita nanti satu orang lagi ya. Siap-siap. Tenang aja, nanti masih ada yang tidak yang Hal baca yang satu lagi. tidak membuat saya percaya diri suka tremor menyanyi. Oke, satu lagi. Gak usah nebak-nebak siapa, gak usah penasaran, gak usah kepo. Siapa ya? Hal yang membuat tidak percaya diri adalah perkataan teman yang menyakitkan hati. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, satu orang lagi ya, silakan. Dua ya. Tidak percaya diri. Yang keras bacanya. Lalu maju presentasi dan berbicara. Oke, satu lagi. Saya tidak percaya diri karena rambut saya botak. Udah nggak, jangan dulu ketawain, udah nggak punya diri ketawain, nggak boleh ya. Bully. Sudah cukup. Jadi kesimpulannya adalah, ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Menyimpulkan hasil itu tadi, tidak percaya diri? Jangan ragu-ragu. Oh, ada? Ya silakan. Apa kesimpulannya? Saya kebanyakan siswa di situ tidak percaya diri karena adanya fisik atau perkataan dari temannya sendiri. Oke, yang lain setuju? Tepuk tangan dulu untuk temennya. Oke, terima kasih. Jadi ya, ketika Ibu simak tadi, rata-rata di sini tidak percaya dirinya adalah karena yang pertama penampilan, yang kedua karena perkataan orang lain, yang ketiga fisik ya, fisik. Terus ada satu lagi yang dia sering tidak percaya diri kalau disuruh tampil. Kenapa sih kalau tampil? Malu, takut diketawain, takut diapain, takut diejek. Oke, nah sekarang kita udah tahu ya hal-hal yang membuat diri kita tidak percaya diri. Ibu mau tahu juga hal apa sih yang membuat kalian percaya diri? Sekarang Ibu mau silakan tempel kertas itu di dada kalian. Tempel, ya. Tempel. Oke.
Tempel, silakan tempel. Semuanya tempel ya. Nggak ada yang nggak ditempel. Nggak apa-apa. Nah, tempel aja tempel. Oke. Kan kita hari ini temanya percaya diri ya. Ya jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Nah, silakan. Percaya sama diri sendiri. Sudah semua? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau tunjuk acak atau mau ada yang mau mengajukan diri? Acak. Acak. Sepakat acak? Oke. Sekarang Ibu akan lempar kertas ini sembarangan. Jadi yang dapat nanti akan ada instruksi. Oke, siap ya? Siap. Satu, ini adalah lemparan bola salju yang akan mengenai kalian. Yang ketika kalian terkena ini, kalian harus siap untuk instruksi apapun. Oke? Siap? 1, 2, nggak kena? Oke. Oh, dia kayak itu. Ya, kamu yang pegang. Oke. Kamu yang pegang. Sekarang silakan berdiri. Berdiri aja. Oke, yang lain jangan ketawain, jangan ketawa ya. Oke. Silakan. Iya, nggak apa-apa, maju. Maju dulu ke depan. Oke, silakan. Sekarang semuanya perhatikan. Ingat kesepakatan kelas kita tadi, kesepakatan belajar kita tadi, ketika ada orang lain yang berbicara harus oke, dia menghormati dan menghargai. Oke, jadi gak ada yang ketawain ya. Oke, gak ada yang memberikan ekspresi-ekspresi yang aneh. Udah semua sekarang. Oke, udah. Sekarang kita dengarkan siapa namanya? Tanzila. Ketua kelas ya? Coba baca, apa yang membuat kamu merasa percaya diri? Hal yang membuat saya percaya diri karena rambut saya yang panjang. Rambut, oke. Dan doa kedua orang tua saya. Oke. Hal yang membuat dia percaya diri adalah apa tadi? Rambutnya yang panjang sama doa orang tua. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Oke, silakan duduk. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Apa ada dari kalian yang mau coba lempar? Nah, oke, silakan. Coba. Terserah. Atau kamu ada belakang sini deh biar enggak. Nah, biar ini. Coba. Terserah kemana? Ya, coba. Udah duduk. Gantian. Sekali ya kesempatannya. Siap, fokus, jangan minder dong. Ayo harus tahu ini. Dapat, kena. Dapat, maju. Ayo maju. Apa, jangan malu. Siapa? Biarin nggak apa-apa. Oke. Nanti gantian kamu lagi. Oke, sekarang kita dengerin ya, siapa namanya? Tasya. Oke, kita dengerin apa yang membuat Tasya merasa percaya diri. Percaya diri saya adalah selalu didukung orang tua. Oke, selalu didukung orang tua. Kasih tepuk tangan. Ya, satu ya. Ini terakhir ya. Oke. Satu, pakai selebrasi dulu mungkin. Yuk. 1, 2, 3. Jangan kelihatan, minta maaf dulu. Maaf deh, udah sengaja. Oke, silakan maju. Oh ya, jatuh. Parah sih. Sakit nggak? Aman ya? Aman. Silakan, siapa namanya? Reski Pratama. Oke, silakan kita sama-sama dengarkan apa yang membuat Reski percaya diri. Hal yang membuat saya percaya diri adalah dipuji atas penampilan yang keren dan membeli barang yang bagus. Selain itu, aku juga percaya diri kalau memakai pakaian yang bagus atau keren. Oke, teman-teman, silakan kembali. Oke, keren. Udah berani maju, tapi semuanya kalian keren, udah berani maju. Oke, jadi kita udah sama-sama dengerin ya.
hal-hal yang membuat tidak percaya diri dan juga hal-hal yang membuat percaya diri. Hal-hal yang membuat kita percaya diri itu memang diantaranya adalah penampilan, terus apa namanya, ya tidak membuat percaya diri ada penampilan, terus omongan orang gitu ya. Termasuk ketika disuruh presentasi, kita nggak percaya diri karena takut omongan orang. Kenapa kok bisa kita takut sama omongan orang? Karena apa? Fisik. Apa? Fisik diomongin. Fisik. Oke. Selain itu karena kita salah satu yang mungkin sekali kita semua alami adalah karena kita tidak percaya sama kemampuan diri. Kita nggak percaya sama kemampuan diri sehingga kita merasa malu untuk tampil, tidak berani untuk tampil gitu. Oke, kita lanjutkan. Seorang siswi di sebuah SMA. Sebentar, kita nonton video dulu. Jadi silahkan kalian perhatikan betul-betul video ini. Kalian amati, kalian analisis. Kalau ada informasi-informasi penting silahkan dicatat, silahkan diingat-ingat, gitu. Kita tonton ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya dialih sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Maka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukan yang sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal sasaran empuk bersalah tercipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada mengejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, selesai. Jadi, ada yang mau menyampaikan apa yang didapat dari video tadi? Silakan, jangan ragu-ragu, jangan malu. Oke, kira lagi. Bacain.
berbohong untuk mengadakan namanya, tidak perlu berbohong untuk sesuatu yang tidak ada. Oke. Namanya, Mengada-adakan sesuatu. dia mengadakan sesuatu. 5 apa adanya. Namanya, percaya dirilah terhadap apa yang kita punya. Jangan terlalu berlebihan dalam memikirkan penampilan karena setiap orang itu ada ciri khasnya masing-masing atau keunikannya masing-masing. Terus Harus jadi diri kita sendiri karena kejarlah inner beauty yang kita miliki masing-masing. Oke, yang lain silakan dengarkan. Pengaruh standar yang ada di iklan ataupun budaya. Standar itu relatif. Banyak standar di dunia dan berbeda-beda. Standar juga berubah dari masa ke masa. Tidak selamanya keren atau tidak selamanya sama ya. Yang dulu keren, yang sekarang belum tentu masih keren gitu ya. Oke, masih ada lagi? Udah cukup? Oke, kasih tepuk tangan. Jadi kalau dari hasil yang didapat oleh Reski tadi ya, Reski adalah bahwa setiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Setiap orang itu punya ciri khas. Iya, punya ciri khas. Maka yang harus dilakukan adalah temukan ciri khasnya itu. Jangan kemakan iklan. Iklan itu banyak ya, iklan sampo, iklan hand body, iklan sabun yang dimana di iklan itu tuh yang ditunjukin yang cantik itu yang putih, kulitnya bersih gitu ya. Terus ya rambutnya panjang, yang tinggi gitu. Terus apalagi yang biasanya muncul di iklan? Standar-standar kecantikan di televisi atau di TikTok, di IG biasanya apa? Kalau di Indonesia ini apa? Kulit putih, terus apa? Apa? Wajah yang bersih. Apa tadi? Hidung mancung, apa lagi standarnya? Rambutnya lurus, postur badannya bagus, apa lagi? Standar di Indonesia ini. Apa lagi? Tinggi, apa? Apa? Ada lagi? Apa? Putih. Oke. Banyak ya kalau di Indonesia ini standar yang diciptakan oleh media sosial, oleh televisi, oleh IG, oleh orang-orang yang tampil di layar kaca, orang yang tampil di layar HP kita gitu. Standarnya tuh banyak gitu. Padahal sebenarnya setiap orang itu ya unik dengan versinya masing-masing. Gitu. Nah, sekarang untuk setiap kita memang harus percaya sama diri sendiri. Percaya sama diri sendiri, jangan mau kalau ditutup di penutupan akhir video tadi adalah kata-katanya kita adalah lahir sebagai diri kita sendiri, kenapa harus mati sebagai orang lain gitu. Artinya apa? Artinya apa? Ada yang mau menyampaikan? Artinya apa? Kita lahir sebagai diri kita sendiri, jangan mau mati sebagai orang lain. Jangan mau mati sebagai orang lain. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya. Apa? Iya, nggak apa? Apa tadi? Oke. Jadilah diri sendiri. Jangan berusaha merubah apa yang ada di dalam diri kita hanya untuk mengikuti standar yang diciptakan oleh orang lain. Kalau kita punya badan yang misal nih ibu, nggak terlalu tinggi ya, tingginya standar orang Indonesia 150 gitu. Yang nggak usah berusaha untuk kok berusaha meninggi badan terus ketika nggak tinggi stres, terus merasa malu, merasa minder, ya nggak usah gitu. Selama itu adalah sesuatu hal yang memang baik di dalam diri kita, nggak usah berusaha untuk merubahnya. Yang hidungnya pesek, nggak usah macam-macam operasi hidung, biar apa? Biar mancung. Yang rambutnya misalkan ikal atau keriting, nggak usah dia apa? Disepatnya atau di rebonding, karena itu bisa merusak ya kalau keseringan gitu. Ini nggak usah, pokoknya terima diri kita apa adanya. Kecuali itu memang sesuatu hal yang memang
perlu diperbaiki. Yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita adalah hal-hal nilai-nilai positif seperti apa tadi? Kejujuran, apa tadi? Ibadah, terus apa lagi nilai-nilai positif? Menerima apa adanya, terus apa? Bersyukur, apa tadi? Apa? Mengaji. Oh, nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita. Disiplin, terus apa namanya? Jujur, iya tadi udah jujur ya. Itu pokoknya nilai-nilai itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri sendiri. Nah sekarang satu lagi, kita juga harus percaya sama kemampuan diri kita. Ketika disuruh maju, ketika disuruh tampil, ketika disuruh berbicara, silakan sampaikan apa yang tidak ada di dalam pikiran kalian. Jangan ragu, jangan malu, terus yakin bahwa kita itu mampu, yakin bahwa kalian itu mampu. Apalagi ketika misal kalian ada yang disuruh atau diminta untuk tampil ke depan, maka percayalah sama kemampuan diri kalian sendiri, karena biasanya orang yang meminta kita untuk tampil itu adalah orang yang tahu kemampuan diri kita. Dia tahu kita itu mampu, makanya kita diminta gitu. Jadi silakan dilakukan dengan percaya diri. Sekarang seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, Ibu mau kita semuanya di sini menjadi orang yang ahli dalam nggak menjadi ahli ya. Silakan Ibu mau kalian membuat definisi kalian sendiri tentang apa itu percaya diri. Silakan tuliskan di sini lagi. Silakan kalian tuliskan apapun, terserah kalian buat definisi percaya diri menurut versi kalian masing-masing. Selesai? Silakan yang barisan paling mana yang udah banyak selesai. Ini. Oke, silakan maju tempelkan yang di bagian bawah sini ya. Tempel. Sudah ya? Udah semua ya? Percaya diri ketika kita lihat para ahli kita hari ini dari M. Farfi. M. Farfi mana M. Farfi? Oke. Percaya diri ketika kita konsisten dengan
latihan kita, maka saya percaya diri dengan apa yang saya punya. Oke, gak ada yang tepuk tangan ini. Terus ini siapa ini? Askia, mana Askia? Oke, nggak mau tutup muka. Menurut saya percaya diri itu adalah mempercayai kemampuan yang ada dalam diri sendiri, seperti penampilan fisik, prestasi dan lain-lain. Keren. Silakan tangan. Oke, mana lagi yang mau dibaca? Punya siapa yang mau dibacain? Justin, mana Justin ini? Ini ya, Justin. Punya Justin, percaya diri. Saya saat membayangkan bos muda. Oh jadi bos. Siapa lagunya siapa yang dibacain siapa namanya? Siapa? Siapa nih Zab? Oke. Percaya diri adalah hal yang biasanya kita susah untuk percaya diri karena pasti ada yang membuat kita tidak percaya diri seperti visi kita dan omongan orang lain. Keren. Ya siapa lagi? Satu lagi. Wow, siapa namanya? Yang mana? Ini Sri Hartina. Oke. Menurut ahli kita, Ibu Sri Hartina SPDMPD. Amin gitu loh. Percaya diri adalah ketika kita maju ke depan untuk menyampaikan sesuatu, kita harus tenang dan kita harus tetap tersenyum. Oke, tepuk tangan dulu. Keren. Oke, ini udah apa ya? Udah sebagian udah dibaca. Percaya diri adalah percaya dengan penampilan maupun fisik. Oke, percaya diri sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sendiri, tidak perlu menyatakan hal yang tidak kita punya. Oke, jadilah orang yang pintar dari dunia ini, baik terhadap orang lain, jangan mikirin hal yang tidak ada dalam diri kita. Percayalah, kita bisa karena terbiasa. Semangat, kata Dania. Mana Dania? Oh Dahlia, mana Dahlia? Oh keren. Gitu ya, jadi semuanya udah, kalau kita semua udah menjadi ahli, kita sudah mampu membuat pengertian definisi sendiri tentang apa itu percaya diri. Selanjutnya kita lihat video lagi, satu lagi. Silakan diperhatikan. Perhatikan betul-betul ya. Ibu tanya nanti apa yang kalian dapat dari video ini.
Apa yang kalian dapat dari video itu? Oke, silakan. Kesimpulannya adalah si Nemo percaya diri bahwa dia bisa menyelamatkan semua ikan yang ada di sana. Oke, keren. Bener deh, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, bener ya. Jadi si Nemo percaya diri bahwa dia bisa menyelamatkan semua ikan yang ada di sana. Apa kata Nemo tadi? I can, gitu. I can do it, katanya. Aku bisa melakukannya, gitu. Padahal ayamnya agak ragu ya. Ayo keluar aja, nanti aku nggak mau kehilangan kamu lagi, gitu. Ini kan ceritanya Nemo habis hilang ya. Ya kan? Udah ada yang pernah nonton berarti ya. Jadi kata Nemo, aku bisa, ayo aku bisa, ya gitu. Akhirnya apa? Dia berhasil mencapai itu tujuannya. Dia berhasil menyelamatkan teman-temannya yang lain. Oke. Ini ada tips untuk lebih percaya diri. Yang pertama, satu orang baca tolong. Mana yang belum pernah ya? Kamu? Ya, silakan. Baca yang keras. Tips menjadi lebih percaya diri, kenali kelebihanmu. Setiap orang punya kekuatan unik. Fokus pada hal-hal positif dan dalam dirimu. Oke, dua. Tetapkan tujuan kecil, langkah-langkah kecil menuju tujuan besar akan membangun keyakinanmu. Tiga. Hadapi rasa takutmu, jangan biarkan rasa takut menghambatmu. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Berani gagal, berani bangkit. Gagal bukan akhir, jadilah kegagalan sebagai pelajaran untuk jadi lebih baik. Selalu syukuri pencapaian kecilmu setiap hari. Rasa syukur memperkuat rasa percaya diri. Oke, terima kasih. Jadi itu ya, untuk menjadi lebih percaya diri, yang pertama adalah apa? Kenali kelebihan. Yang kedua? Yang ketiga? Hadapi rasa takutmu. Yang keempat? Berani gagal, berani bangkit. Yang terakhir? Selalu bersyukur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut pembagian kelompok. Oke. Untuk pembagian kelompok silakan setiap orang maju ke depan. Sekretarisnya siapa? Silakan buat 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke. Nanti catat ya kelompok 1 siapa namanya, 2 siapa, 3 siapa gitu ya. Silakan mulai dari sini, sebelah sini, maju ke depan. Jadi kalau misalkan, ibu contohin dulu ya, kalian pilih, terserah bebas kalian mau pilih yang mana, nanti kalian pilih aja misalkan nomor 11 misalkan, nanti kalian sentuh aja, gitu, muncul kelompok 4 berarti gitu ya, pokoknya kalian sentuh-sentuh aja gitu. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan
Bebas, bebas, bebas. Terus lanjut. 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 Terus lanjut. Terus. Oke, silakan. Sekarang sudah dapat semua kelompoknya. Oke, silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Sini. Ini kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa? Di belakang, berarti di belakang. Udah semua? Ini kelompok berapa? 1. Judulnya yang benar. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ini kelompok. Ini kelompok berapa? Ini 4. Ini kelompok berapa? Judulnya boleh. Nama kelompok itu kelompok 1, 2, 3, atau 4, atau 5 gitu. Kalian mau bikin nama apa? Boleh, kalau mau dibuat terserah, nggak masalah. Tapi nanti dalam kurungnya kelompok 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, silakan sekarang dengarkan ibu di depan. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Itu ada tugas LKPD, jadi silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dijawab soalnya, isinya di baliknya. Oke, di situ ada lembar nama di atas. Di paling atas ini ada nama, perhatikan. Di sini ada nama kelompok. Terserah kalian mau buat nama apa, nanti di dalam kurung tapi dimasukkan angkanya ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus kelasnya ini ketulis kelas kalian. Nanti jawabannya tuliskan di sini. Paham? Paham. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan.
tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Selesai. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelompok berapa lagi yang sudah? Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 1, kelompok 3. Ini kelompok berapa? Belum selesai? Dikit lagi. Yang belakang kelompok berapa? 4. Yang sebelah sana kelompok berapa? 5. Oke. Kelompok yang sudah selesai 1 sama 3. Kelompok 1 sama kelompok 3 ada yang mau bersedia maju tampil? Ada yang bersedia tampil? Acak. Oke, kita pakai spin ya. Kita lihat hasilnya kelompok. Ting, 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Yuk, kelompok 1. Maju semua, maju semua. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kenalkan nama kami. Saya Justin. Ayo, selanjutnya. Ya, terus. Silakan. Langsung baca soal langsung jawab ya. Yang lain silakan dengarkan. Berapa arti dari cemas dan kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki? 1. Jawab. Karena Ardi tidak percaya diri atas kemampuan yang ia punyai dan ia merasa cemas dan ragu-ragu. Oke, nomor 2. Nomor 1 ada yang jawabannya sama? Bentar. Nomor 1 ada yang jawabannya sama? Coba ulangi bacanya. Jawabannya apa? Karena Ardi percaya diri atas kemampuan yang ia punyai dan ia merasa cemas dan ragu-ragu. tidak percaya diri, cemas, dan ragu-ragu. Ada yang jawabannya sama? Ada yang berbeda? Kelompok ini apa jawabannya? Belum dijawab? Hah? Apa jawabannya? Agak keras bacanya? Nanti adalah ketika teman-teman Ardi yang percaya diri, ketika teman-teman Ardi percaya diri yang selalu tampil dan mengungkapkan ide-ide, sedangkan Ardi sedikit minder dan kurang percaya diri jika dia dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Oke, lanjut nomor 2. Bagaimana cara Ardi mengatasi rasa kurang percaya dirinya?
Cara Aldi mengatasi percaya diri yaitu bersyukur dan harus percaya diri. Nomor 3. Ya, apa manfaat yang diperoleh dari Aldi setelah ia mulai Bisa ketawa, lanjut. percaya diri dalam mengikuti lomba? Yang lain dengerin, yang belakang denger nggak? Banyak manfaat yang didapatkan Aldi setelah percaya diri, dapat mengikuti lomba dan dapat berprestasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Oke. Pinjam kertasnya. Oke. Nomor 1, berdasarkan cerita tersebut, Ardi merasa cemas dan kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Mengapa? Gitu ya. Dan nomor 2, cara Ardi menghadapi rasa kurang percaya diri. Yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh oleh Ardi atas rasa percaya dirinya? Ardi akhirnya kenapa bisa ikut lomba? Ya, kalau misalkan Ardi nggak percaya diri, kira-kira dampaknya apa? 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 Rasa tidak percaya diri Tidak mencoba. Tidak mencoba, tidak berani mencoba hal-hal baru. Jadi kalau Ardi nggak percaya diri, dia mungkin nggak akan jadi ikut lomba ya. Dan akhirnya kalau kesempatan atau peluang untuk memenangkan lomba itu juga nggak akan ada sama sekali. Oke, selanjutnya terakhir kita akan mengisi lembar ini. Untuk kelompok yang lain silakan dikumpulkan. Kelompoknya semuanya silakan tugasnya dikumpulkan. Oke. Kan? Sudah? Sudah? Ada yang seperti Ardi, yang dia nggak percaya sama kemampuan dirinya sendiri, kalau mau ikut lomba ragu-ragu gitu? Ada. Jangan lagi ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sabar ya. Kita tutup dulu. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke, sekarang satu lagi ya. Silakan diisi conteng-conteng aja. Silakan teruskan ke belakang. Dia conteng-conteng aja. Teruskan ke belakang. Tulis nama sama kelas. Tulis nama sama kelas. Diconteng-conteng aja ya. Tuliskan nama sama kelas. Ada yang kurang? Sudah? Yang sudah kumpulkan di meja sebelah meja paling depan. Ya. Meja paling depan. Udah semua? Udah semua? Udah semua? Udah semua ini? Oke, terima kasih. Perhatikan, mohon perhatiannya. Oke, udah semua ya. Sebelumnya silakan atur posisinya, duduk masing-masing. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, kita tutup ya. Seneng nggak? Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk semua partisipasinya. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya hari ini adalah
percayalah pada diri kalian masing-masing, percaya pada kemampuan diri kalian sendiri, jangan berusaha menjadi orang lain, percaya dengan apa yang ada pada diri kalian, bahwa kalian itu adalah luar biasa, bahwa kalian itu adalah orang yang spesial, bahwa kalian itu adalah orang yang baik, orang yang unik, orang yang punya sisi spesialnya masing-masing. Jadi silahkan temukan sisi spesial kalian, kembangkan potensi kalian, dan jangan menjadi orang lain. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Kita sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ibu tutup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.